Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Arya Ramadan dari SI 201. Saya di sini akan menerangkan bagaimana perencanaan pada analisa proses bisnis pada kos Putri Pak Agus untuk memenuhi kebutuhan UTS di mata kuliah ini. Berikut adalah perencanaan tugas analisa proses bisnis pada kos Putri Pak Agus. Yang nomor satu yaitu tujuan analisis proses bisnis, yang dimana kita memahami dan mengidentifikasi proses bisnis yang ada di kos Putri Pak Agus. Kemudian mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau efisiensi dalam proses bisnis. Kemudian menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja operasional dan kepuasan penghuni. Kemudian langkah-langkah analisa proses bisnis, yaitu mengumpulkan informasi yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, dengan wawancara Pak Agus dan stafnya untuk memahami proses bisnis yang ada. Kemudian mengamati dan mencatat proses bisnis yang sedang berjalan di kos Putri Pak Agus, dan mengumpulkan data dan dokumen terkait daftar penghuni, pembayaran, dan inventaris yang ada di kosan. Kemudian membuat peta proses atau membuat peta alur proses yang menjelaskan langkah-langkah dalam setiap proses bisnis yang ada. Menyusun peta alur yang jelas dan terperinci, mulai dari pendaftaran penghuni, pengelolaan pembayaran, pemeliharaan fasilitas, hingga pemeriksaan kebersihan. Kemudian menganalisis efisiensi masalah. Di sini terdapat 2 poin, yaitu menganalisis setiap langkah proses bisnis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dari efisiensi. Kemudian mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin terjadi dalam proses bisnis. Kemudian menyusun rekomendasi perbaikan apabila kosannya dinilai kurang layak atau ada bagian yang butuh diperbaikan. Ada 2 poin yang perlu disampaikan, yaitu menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis dan kelakuan, kemudian menentukan tindakan yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas nyaman. Kemudian mengusulkan penggunaan teknologi atau perangkat lunak yang dapat membantu dalam mengelola proses bisnis dengan lebih efisien. Kemudian dalam membuat rencana implementasi, ada 3 poin. Yang pertama, membuat rencana langkah demi langkah untuk mengimplementasikan perubahan yang direkomendasikan. Kemudian menentukan prioritas perubahan dan penetapan jadwal pelaksanaan. Menyiapkan sumber daya yang diperlukan, baik itu sumber daya manusia maupun finansial. Kemudian ada evaluasi dan monitoring. Ada 3 poin di sini, yaitu menentukan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi perubahan. Kemudian melakukan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan dan melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Dan memantau langsung bisnis secara berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitas berkelanjutan. Pelaksanaan tugas dari analisa proses bisnis. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Listiani Di Pratama dari kelas SI 201 dari kelompok 9. Laporan progres tugas yang telah dikerjakan. Tinjauan aspek sumber daya manusia organisasi, tim manajemen, struktur organisasi, job description. Tim manajemen dalam mencapai tujuan bisnis Kos Putri Pak Agus melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan pertimbangan operasional yang sederhana,
Tim manajemen Kos Putri Pak Agus saat ini terdiri dari 3 orang personil dengan sistem rangkap jabatan. 1 manajer administrasi. Manajer atau pemilik kos-kosan memiliki pengalaman dalam bidang manajerial, khususnya marketing atau pemasaran, serta memiliki kemampuan lain seperti pengelolaan proses produksi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan keuangan bisnis, serta berpengalaman mengelola bisnis kos-kosan. Staf, cleaning service, marketing, administrasi, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemasaran secara langsung, cleaning service, dan marketing dengan pengalaman pengelolaan kos-kosan yang berada di sekitar lokasi kos-kosan dan tempat tinggalnya. Secara berkala, staf melakukan screening. Ini dilakukan untuk mengetahui asal-usul atau latar belakang secara umum dari penghuni rumah kos-kosan. Jangan sampai salah satu penghuni rumah kos-kosan Anda memiliki pekerjaan ilegal yang tidak sesuai dengan norma hukum. Keamanan memiliki pengalaman dalam bidang keamanan menjaga lingkungan kos-kosan yang ada di dalam komplek perumahan. Struktur organisasi, Kos Putri Pak Agus memiliki struktur organisasi yang di bawah kendali orang manajer atau pemimpin kos yang membawahi fungsi-fungsi marketing, administrasi, cleaning service, dan keamanan. Masing-masing bagian bertanggung jawab kepada manajer ataupun struktur organisasi pada Kos Putri Pak Agus sebagai berikut. Struktur organisasi Kos Putri Pak Agus. Ada manajer marketing, administrasi, cleaning service, keamanan. Halo, saya Farah Kristina dari kelas SI 201 dan dari kelompok 9. Nah, baik, selanjutnya adapun struktur organisasi dari kos tersebut, yaitu kos ini memiliki struktur organisasi yang di bawah kendali seorang manajer atau pemimpin kos yang membawahi fungsi-fungsi seperti marketing, administrasi, cleaning service, dan keamanan, dan masing-masing bagian bertanggung jawab kepada manajer. Adapun strukturnya, manajer, kemudian manajer membawahi marketing, administrasi, cleaning service, dan keamanan. Nah, sehubungan dengan bisnis kos-kosan ini masih dalam taraf pengembangan serta proses pelaksanaan bisnis yang relatif sederhana, maka masih ada perangkapan jabatan dalam realisasinya sebagai berikut. Nah, ini ada Nabila Gusnia sebagai manajer, kemudian ada Sri Wasnyuningsi dan Destriani Syamsida sebagai marketing, dan juga ini merangkap administrasi, cleaning service juga dirangkap oleh Destriani dan juga Sri Wasnyuningsi, dan adapun keamanan Pak Iwan. Adapun job description, masing-masing pekerja di semua jabatan telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan job description-nya masing-masing dan sesuai dengan perencanaan. Fungsi-fungsi pemasaran, administrasi, cleaning service, dan keamanan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab dan melaporkan segala aktivitasnya kepada manajer. Nah, adapun job description masing-masing sebagai berikut. Manajer merangkap administrasi, bertanggung jawab atas berjalannya proses bisnis kos-kosan dalam mencapai sebuah tujuan usaha bisnis, mengatur operasional kos-kosan, melakukan pemasaran, mengadministrasikan data penghuni kos dan pembayaran setiap bulan. Kemudian untuk staf cleaning service merangkap marketing dan administrasi, bertanggung jawab untuk membersihkan kos-kosan, bertanggung jawab untuk memastikan kebersihan dan lingkungan kosan, membantu marketing secara langsung dan menindaklanjuti calon penghuni kosan, dan membantu mengadministrasikan pembayaran kosan setiap bulan. Dan yang terakhir ada keamanan. Keamanan ini bertanggung jawab atas keamanan lingkungan kos-kosan dan memastikan keamanan lingkungan kos-kosan terjaga dengan baik. Berikut perencanaan penyelesaian tugas. Waktu pelaksanaan tugas dilakukan di sore hari,
Hal ini dilakukan karena kita dapat mengidentifikasi secara langsung kondisi lapangan yang terjadi dan dapat mewawancarai narasumber. Rencanaan tugas itu kegiatannya pertama itu studi literatur yang dilaksanakan di bulan Mei minggu pertama dan minggu kedua. Analisa kebutuhan sama dilakukan di bulan Mei minggu pertama dan minggu kedua. Observasi penelitian dilaksanakan di bulan Mei minggu ketiga dan minggu keempat. Wawancara ini memerlukan waktu lama sekitar 4 minggu yang dilaksanakan dari minggu ketiga bulan Mei, minggu keempat bulan Mei, minggu pertama bulan Juni, dan minggu kedua bulan Juni. Untuk penyimpulan hasil wawancara dilaksanakan di awal bulan Juni, di minggu kedua bulan Juni, di minggu ketiga bulan Juni, dan di minggu keempat bulan Juni. Penyusunan laporan dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu di minggu ketiga dan minggu keempat. Pembagian tugas kelompok. Tim pelaksana itu mengatur tim yang terdiri dari anggota, staf, Kos Putri Pak Agus yang terlibat dalam proses bisnis yang akan dianalisis. Kedua, menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Anggota tim kita ini terdiri dari Listiada Nindi Pratama. Tugasnya melakukan wawancara kepada narasumber, membuat perencanaan penyelesaian tugas untuk materi PowerPoint. Yang kedua itu saya sendiri, Nur Hasan, itu membuat laporan progres tugas yang dikerjakan dan menyusun materi untuk PowerPoint. Yang ketiga itu Kolbi Arya Ramadan. Tugasnya membuat pernyataan untuk wawancara dan membuat perencanaan tugas. Terakhir ada Mbak Vera Kristiana, itu membuat pernyataan untuk wawancara, menyusun hasil wawancara, menyusun pembagian tugas kelompok. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 9 kelas SI 201. Terima kasih.